April kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan video proyek kami mengenai pemisahan dan identifikasi anion. Yuk simak videonya. Halo semua, perkenalkan aku Jonathan Putra Lionel Simanjuntak dengan NIM 4252 510011. Halo semua, nama aku Kanaya Sofira Wijaya dengan NIM 4251210028. Halo semua, nama aku Elin Eniuza Pasaribu dengan NIM 4252210009. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Galudia Rate dengan NIM 425535105. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yulia Kartika dengan NIM 425251009. Oke, capek. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nima Septia Ramadhani dengan NIM 42532100025. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Helia Syara dengan NIM 42532100034. Bye bye. Adapun judul proyek kami yaitu pemisahan dan identifikasi anion berdasarkan sistem pengelompokan reaksi dengan tujuan percobaan yaitu pertama, menjelaskan prinsip pemisahan dan identifikasi anion. Kedua, menganalisis hasil dan kendala praktikum identifikasi anion. Ketiga, mengembangkan rekayasa ide untuk meningkatkan metode identifikasi anion secara lebih efektif dan efisien. Sebelum masuk ke prosedur, kita harus tahu dulu alat dan bahannya. Alatnya yang pertama ada tabung reaksi, yang kedua rak tabung reaksi, pita saring, corong kaca, gelas ukur, beker gelas, spatula, pembakar bunsen, penjepit tabung, dan mancis. Kemudian bahannya ada asam asetat, asam klorida, besi 3 klorida, natrium klorida, asam nitrat, perak nitrat, serbozinkum, asam sulfat, aquades, barium klorida, natrium karbonat, sampel anion 2, dan kertas lakmus. Prosedur pertama yaitu pembuatan ekstrak soda dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pada pembuatan ekstrak soda, dimasukkan 5 ml sampel anion 2, kemudian ditambahkan 15 ml Na2CO3. Lalu dididihkan selama kurang lebih 15 menit. Maka dihasilkan endapan putih dan larutan tidak berwarna. Kemudian disaring campuran untuk memisahkan filtrat dan dicuci endapan dengan air panas hingga volume filtratnya mencapai 30 ml dan menghasilkan larutan tidak berwarna. Endapan putih yang terbentuk menunjukkan adanya pembentukan garam karbonat dari kation logam. Sedangkan filtrat yang tidak berwarna menandakan bahwa anion telah terpisah dan siap digunakan untuk pengujian berikutnya. Ekstrak soda siap digunakan untuk uji selanjutnya. Prosedur kedua yaitu pemisahan anion pengganggu yang mana terdapat 4 subtahapan. Tahapan pertama yaitu identifikasi anion pengganggu dengan langkah dimasukkan 1 ml ekstrak soda ke dalam tabung reaksi, ditambahkan H2SO4 encer, kemudian terbentuklah larutan tidak berwarna tanpa adanya endapan. Hal ini dapat terjadi karena H2SO4 memicu reaksi yang menghasilkan gas tidak berwarna, sehingga didapatkan hasil larutan tidak berwarna tanpa adanya endapan. Tahapan kedua yaitu pemisahan anion pengganggu dengan langkah, dimasukkan 29 ml ekstrak soda, kemudian ditambahkan CH3COOH ke dalam ekstrak soda dan lakukan uji keasaman dengan kertas lakmus. Tetap tambahkan CH3COOH ke dalam ekstrak soda sampai kertas lakmus berwarna merah.
Setelahnya dipanaskan hingga mendidih selama kurang lebih 15 menit. Maka akan terbentuk larutan tidak berwarna. Hal ini dapat terjadi karena CH3COOH memiliki daya oksidasi rendah sehingga anion dalam sampel yang bereaksi hanya membentuk kompleks warna asetat, yaitu larutan tidak berwarna. Tahapan ketiga yaitu identifikasi anion pengganggu dengan langkah dimasukkan 1 ml ekstrak soda hasil sebelumnya, kemudian ditambahkan HCl dan menghasilkan larutan tidak berwarna. Setelahnya ditambahkan FeCl3, maka akan menghasilkan larutan berwarna oranye kecoklatan. Hal ini dapat terjadi karena ion pusat besi atau hasil oksidasi anion menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, sehingga terbentuk warna oranye kecoklatan. Tahapan keempat yaitu identifikasi anion pengganggu. Dengan langkah, dimasukkan larutan HCl ke dalam larutan ekstrak soda dan menghasilkan larutan tidak berwarna. Kemudian ditambahkan larutan FeSO4 sehingga menghasilkan larutan berwarna merah kecoklatan. Nah, hasil tadi disaring menggunakan kertas saring dan ambil filtratnya untuk uji tahap selanjutnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya reaksi reduksi oksidasi antara ion besi 2 dengan ion nitrit yang berasal dari sampel. Prosedur 3 yaitu pemisahan anion sebagai garam perak dengan 4 subtahapan. Pada tahap pemisahan awal, sebanyak 10 ml ekstrak soda dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan HNO3 dan larutan berubah menjadi lebih bening karena suasana dibuat asam. Setelah itu, ditambahkan AgNO3 sambil dihomogenkan dan terbentuk endapan putih. Larutan kemudian dipanaskan hingga mendidih, sehingga endapan tampak semakin jelas. Campuran kemudian disaring dan diperoleh endapan putih pada kertas saring. Endapan dicuci menggunakan HNO3 untuk menghilangkan pengotor sehingga warna endapan tetap putih bersih. Hasil akhir menunjukkan terbentuknya endapan putih garam perak yaitu AgCl karena ion Ag positif bereaksi dengan ion Cl negatif membentuk senyawa yang sukar larut. Pada tahap kedua, endapan putih dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 5 ml NaCl dan larutan menjadi lebih keruh karena ion-ion mulai bercampur dan bereaksi. Setelah dipanaskan hingga mendidih, larutan tampak lebih homogen dan sebagian endapan mulai larut. Larutan lalu disaring sehingga diperoleh filtrat yang lebih jernih. Ke dalam filtrat ditambahkan 1 ml HCl, larutan tetap bening tetapi suasana menjadi asam. Selanjutnya ditambahkan FeCl3 sebanyak 1 ml dan larutan berubah menjadi warna kuning lembayung. Hasil akhir menunjukkan perubahan warna kuning lembayung karena ion Fe3 positif dari FeCl3 membentuk kompleks dengan anion dalam larutan. Warna yang muncul tidak menjadi kuning kecoklatan kemungkinan disebabkan oleh konsentrasi anion yang rendah, adanya pengotor, atau pengaruh pH dan pemanasan sehingga warna kompleks yang terbentuk bercampur dengan warna asli FeCl3. Pada tahap ketiga, endapan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan serbuk Zn sehingga warna tampak abu-abu karena adanya logam seng. Selanjutnya ditambahkan dengan 10 ml H2SO4 dan muncul gelembung gas kecil akibat reaksi antara Zn dan asam sulfat. Larutan kemudian dipanaskan hingga mendidih sehingga gelembung terlihat lebih banyak dan warna larutan menjadi lebih keruh. Campuran lalu disaring untuk memisahkan filtrat dan endapannya. Kemudian endapan dicuci menggunakan H2SO4 encer agar sisa pengotornya hilang. Filtrat dicampurkan dengan air cucian endapan sehingga larutan menjadi lebih homogen. Hasil akhir menunjukkan adanya perubahan warna menjadi keruh keabu-abuan akibat reaksi reduksi oleh Zn dalam suasana asam.
Pada tahapan yang keempat atau uji CL-min, larutan hasil sebelumnya dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan AgNO3 sambil dihomogenkan dan terbentuk endapan putih. Larutan kemudian dipanaskan hingga mendidih sehingga endapan putih semakin jelas terlihat. Hasil akhir menunjukkan terbentuknya endapan putih AgCl. Endapan ini terbentuk karena ion Ag positif dari AgNO3 bereaksi dengan ion Cl negatif menghasilkan perak klorida yang sukar larut dalam air. Prosedur keempat yaitu pemisahan anion sebagai garam barium. Pertama, dimasukkan 10 ml ekstrak soda ditambah BaCl2 sedikit berlebih menghasilkan larutan berwarna oranye lembayung. Lalu dipanaskan sampai mendidih. Ketika dipanaskan menghasilkan endapan putih dan larutan tetap kuning lembayung. Adanya endapan putih menandakan adanya anion SO4 2 kali. Jangan lupa setelah selesai melakukan percobaan, cuci alat-alat yang sudah digunakan dan kembalikan kembali di tempatnya. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, pemisahan dan identifikasi anion dapat dilakukan menggunakan metode reaksi kimia klasik melalui pembentukan endapan, perubahan warna, dan pembentukan gas. Anion seperti Cl-, SO42-, S2-, dan ion kompleks lainnya dapat diidentifikasi menggunakan reaksi tertentu seperti AgNO3, BaCl2, FeCl3, dan H2SO4. Hasil praktikum menunjukkan bahwa setiap anion memiliki karakteristik reaksi yang berbeda sehingga dapat digunakan sebagai dasar identifikasi. Namun, metode praktikum yang digunakan masih memiliki beberapa kelemahan, seperti proses yang masih cukup panjang, penggunaan reaksi yang banyak, serta pengamatan yang masih bergantung pada ketelitian praktikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami mengembangkan rekayasa ide berupa penyederhanaan metode identifikasi anion melalui pengelompokan reaksi dan tahapan kerja yang lebih sistematis. Rekayasa ide ini bertujuan untuk membuat proses identifikasi yang menjadi lebih efektif, efisien, mudah dilakukan, serta mengurangi kesalahan dalam pengamatan hasil reaksi. Sekian dari pemaparan video proyek kami, semoga bermanfaat. Bye-bye.